Adi. Selamat siang. Iya. Minta waktunya sebentar ya. Boleh. Oke. Hubungan dengan tugas dalam program guru penggerak di LMS bahwa saya seharus memecahkan masalah ya, diberikan studi kasus. Iya. Nah, studi kasusnya seperti apa yang sudah saya sampaikan ke Pak Adi kemarin di WA ya. Nah, sudah dicermati tadi? Insya Allah. Iya. Silakan mungkin untuk dipaparkan bagaimana Pak Adi mengambil keputusan apabila mengalami hal pada kasus seperti Bu Tati tersebut. Sebelumnya terima kasih ya kepercayaan dari Bu Marin gitu ya, sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan sebuah opini. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu nih, namanya juga opini, mungkin pendapat berbeda-beda pendapat dengan yang lain. Namun sesuai dengan yang saya cermati, kasus yang kemarin dapat saya ambil 4 pertanyaan yang bisa diungkap gitu. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan pada saat hukuman tersebut terjadi. Yang kedua, apakah guru lain yang di tetangga kelasnya dapat menginstruksi di mana guru tersebut sedang melakukan pembelajaran atau sedang ada wewenang di kelasnya. Yang ketiga, apakah dalam kondisi ini apa yang bisa saya lakukan. Yang terakhir, dapatkah saya menginstruksi, mengapa saya harus menginstruksi, dan bagaimana caranya. Mungkin saya akan menjawab 3 pertanyaan sekaligus ya Bu ya, nomor 1 dan nomor 2, 3. Dalam kasus ini mungkin saya tidak akan menginstruksi bentuk hukumannya, tidak akan menginstruksi kenapa siswa itu dihukum, terus kenapa bentuk hukumannya seperti itu, karena kembali lagi itu merupakan wewenang guru tersebut di kelasnya. Takutnya yang pertama berdampak psikologis terhadap anak tersebut. Takutnya karena dengan cara menangis kita bisa terbebas atau mungkin seperti apalah gitulah. Yang kedua, takut mengganggu karakter si guru tersebut karena tadi saya cermati, kemarin saya cermati, karakter Bu Tati memang disiplin, tegas gitu. Takutnya anak yang lain mengikuti nih caranya, kita harus berlaku seperti ini. Jadi ketegasan si Bu Tati agak berkurang jelas. Yang ketiga, takut mengganggu hubungan baik antar rekan gitu. Antara Pak Adi dengan Bu Tati ya. Apalagi pada saat itu Bu Tati sedang ada wewenang di kelasnya gitu kan. Berbeda kelas walaupun sama tingkatan tapi berbeda kelas. Nah, terus apakah guru yang lain termasuk saya bisa menginstruksi pada saat kejadian tersebut? Bisa, tapi kalau saya pribadi tidak akan menginstruksi bentuk hukumannya seperti apa atau kenapa anak itu harus dihukum. Saya akan mungkin menginstruksi dengan cara, maaf Bu, tolong hukumannya di tempat yang lain, atau menyuruh si Bu Tati untuk memindahkan anaknya tersebut karena sudah mengganggu kondisi pembelajaran di kelas Bu Tati sendiri dan kelas saya sendiri gitu, dan kelas yang lain gitu, seperti itu mungkin. Terus dapatkah saya menginstruksi, mengapa dan bagaimana, itu pertanyaan yang terakhir. Menurut saya dapat menginstruksi bukan pada saat pembelajaran berlangsung, tapi saya akan melakukan instruksi pada saat refleksi, pada saat istirahat, atau mungkin pada saat pulang sekolah. Betul, pulang sekolah. Bisa kenapa? Dalam obrolan obrolan santai gitu. Biar lebih cair mungkin. Jadi resiko untuk terjadinya clash, perbedaan idealisme ya Bu ya, idealisme dalam mengajar kan beda-beda. Takutnya tersindir atau seperti apa, takutnya ada tersinggung atau apa. Kalau dengan obrolan yang lebih santai di akhir pembelajaran atau pada saat pulang sekolah, mungkin
lebih bisa meminimalisir itu gitu. Mungkin saya lihat tadi di kasusnya Bu Tati bukan seorang psikopat ya Bu ya. Tidak akan dia menghukum siswa tanpa ada masalah tentunya ya. Walaupun masalahnya kecil, kalau misalkan diulang oleh murid tersebut bisa misalkan anak tersebut mengobrol lah atau mengganggu konsentrasi di kelas ya ketika belajar, terlalu hiper atau misalkan mengganggu konsentrasi yang lain pada saat pembelajaran, sekali dikasih peringatan, besoknya masih seperti itu, kasih peringatan lagi gitu. Bu Tati juga pasti akan melakukan hal yang seperti itu, tapi ketika memang dikasih peringatan beberapa kali tidak digubris, mungkin Bu Tati juga akan memberikan ketegasan yang lebih gitu. Tapi saya akan memberikan instruksi, memberikan masukan berupa tolonglah jangan sampai hukuman tersebut mengganggu stabilitas atau kondisi pembelajaran di kelas Bu Tati sendiri ataupun di kelas lain. Bisalah pada saat istirahat Bu Tati meluangkan waktu sedikit untuk wawancara sedikit dengan anaknya. Terlepas bentuk hukumannya seperti apa, mungkin Bu Tati juga lebih tahu akan karakter anaknya. Kadang kan seperti ini ya, ada anak yang misalkan anaknya kalau misalkan dikasih tahu secara secara halus lemas secara halus, dia tidak digubris merasa gitu, tidak merasa bersalah atau tidak tahu letak kesalahannya. Tapi kalau misalkan dikasih pressure sedikit, dikasih bukan pressure, ketegasan sedikit, baru ngerti gitu. Jadi balik lagi ke karakter anaknya sendiri. Mungkin Bu Tati juga lebih paham ke sana gitu. Jadi saya akan melakukan instruksi pada saat pulang sekolah, dan bentuk masukannya ya jangan sampai mengganggu lah. Mungkin seperti itu. Itu mungkin ya yang bisa Pak Adi cermati dari kasus Bu Tati. Terima kasih Pak Adi. Mudah-mudahan kasus Bu Tati juga menjadi pembelajaran untuk kita ya. Bagaimana dalam mengambil keputusan ketika pembelajaran. Terima kasih atas masukannya. Mungkin selamat siang, saya mau ke kelas lagi Pak Adi. Terima kasih ya. Sama-sama Bu.